Perkenalkan, nama saya Yuliana Widiawati dari A1 Manajemen NIM 19104141845. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasi. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional adalah sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja barang, mesin, peralatan kantor, bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produksi barang yang lazim diperdagangkan. Sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional mencakup 3 aspek utama: perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses, bahan tenaga kerja, biaya kualitas, dan pemeliharaan sistem informasi produksi. Sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Perbedaan wujud antara barang mempunyai wujud tertentu jika tidak memiliki bentuk tetapi dapat dirasakan. Contoh barang misal adalah meja yang bisa digunakan dan disentuh dengan mudah. Sebut dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan: perubahan volume atau kecepatan permintaan beserta intensitas atau kecepatan perubahannya, besarnya biaya opportunis yang mungkin timbul, yaitu apabila kapasitas produksi di bawah kapasitas permintaan. Sebagai pesanan diserahkan pengerjaannya kepada perusahaan lain. Sebutkan 10 keputusan MO paling penting. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Yang kedua, kualitas. Ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keempat, pemilihan lokasi. Kelima, perancangan tata letak. Keenam, sumber daya manusia. Ketujuh, manajemen rantau pasokan. Ke-8, persediaan. Ke-9, penjadwalan. Ke-10, pemeliharaan. 6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Kita mempelajari MO karena kita mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produksi kita inginkan atau kita gunakan. Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Keunggulan bersaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus atau unik di atas pesaing. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi: diferensi, biaya rendah, dan respon cepat. Bersaing dengan diferensi, bersaing dengan biaya, dan bersaing dengan respon. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara terinci. Selain pengertian secara umum di atas, beberapa ahli ini juga memaparkan pengertian strategi operasi dalam pengembangan bisnis. Anderson et al. 1984. Strategi operasional merupakan visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan destinasi kompens suatu perusahaan. Yang kedua, Hill 1989. Strategi merupakan suatu cara yang menekankan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran, semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif korporat melalui agensi. 3. Skinner 1978. Strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, Hayes dan Wright 1978. Strategi mengandung arti semua kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan, termasuk di dalamnya pengalokasian semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Indikator yang bermanfaat membentuk pengertian strategi operasi. Dari paparan di atas, bisa disimpulkan jika pengertian strategi operasi memiliki beberapa indikator yang mampu membentuk strategi operasional. Apa sajakah indikator-indikator tersebut? Berikut beberapa di antaranya. Pertama, komitmen pada kegiatan yang ada di dalam lingkup perusahaan. Yang kedua, kondisi saat ini
dan yang telah direncanakan. Yang ketiga, proses transportasi, yakni kegiatan organisasi yang bisa mengubah masukan menjadi nilai tambah keluaran. Yang keempat, distinctive kompetitif, yang kemampuan spesifik yang ada pada perusahaan tersebut untuk menghasilkan nilai tambah melalui proses transformasi serta mengandung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nomor 9. Apa judul video di atas? Supply Chain Management. Nomor 2. Siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Profesor Nyoman Punjawan dari ITS. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan change management. Supply chain management adalah suatu yang sangat penting bagi perusahaan dan penting dalam masyarakat. Mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Karena bisa menjaga availabilitas ketersediaan air supaya siap dibeli oleh masyarakat dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang terjangkau, dan juga tepat pada saat kita membutuhkannya. Nomor 5. Jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut. Supply chain ini menjelaskan tokoh yang memuat air galon yang mendapatkan kiriman dari distributor yang menggunakan jasa pengiriman yang memiliki truk atau kendaraan lain. Distributor mendapatkan air itu dari pabriknya yang memproduksi air dalam kemasan galon, jadi ada pihak terlibat di dalamnya. Ada pabrik, ada pematok bahan baku, kemudian ada toko, ada pihak terlibat bahan baku, ada distribusi, ada perusahaan jasa pengiriman, jadi sangat penting di semua perusahaan pabrik. Distributor, tokoh bisa menjaga availability supaya siap dibeli masyarakat dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang terjangkau dan tepat pada saat kita butuhkan. 6. Apa-apa yang Anda dapat pelajari dari menonton video tersebut di atas? Yang saya dapat dari menonton video di atas adalah cara-cara bagaimana menjual produk-produk yang dijual ke perusahaan-perusahaan jasa pengiriman, dan bagaimana cara supply chain strategi dalam persaingan di dunia bisnis. Sangat penting juga dalam mempromosikan produk ke pelanggan. Sekian dan terima kasih.